Hai, selamat datang di Kado Wisudaku Official Video. Kali ini kita akan ngebahas tentang tips-tips menabung ala mahasiswa rantau. Kembali lagi sama aku Iva. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang problem para mahasiswa rantau. Apalagi kalau bukan soal duit. Menarik banget kan? Oke, kita ngobrol santai aja karena ini aku juga baru di tempat yang sangat santai. Ini lagi jam-jam makan siang kebetulan ya. Oh, nggak ada jamnya. Ini lagi jam makan siang dan di sini aku ditemani oleh partner aku. Tadi udah ngejelasin tentang kerja part time ya. Nah, kalau kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya, tips-tips sedikit dari aku tentang cara menabung dan gimana caranya buat kalian tuh bisa manajemen uang dengan baik gitu ya. Kalau ini sih saran dari aku, nanti semoga bisa bermanfaat buat kalian dan stay tune terus ke videonya. Yang pertama adalah catat pengeluaran dan pemasukan. Mencatat pengeluaran dan pemasukan itu menjadi kunci untuk kita bisa menghemat. Karena kita bisa tahu kebutuhan apa aja yang penting dan yang nggak penting untuk dibeli gitu ya. Jadi kita bisa evaluasi untuk kebutuhan apa aja yang kita butuhin bulan ini dan bulan selanjutnya. Jadi dengan cara kayak gitu kita bisa menghemat pengeluaran kita dengan cara mencatat keperluan-keperluan kita di setiap bulannya gitu ya. Yang kedua adalah buat target tiap bulannya. Jadi untuk ngakalinnya, kalau kalian masih nggak bisa pakai cara yang pertama, kalian bisa pakai cara ini, yaitu buat target tiap minggu atau bulannya. Jadi kalian bisa meminimalisir pengeluaran harian juga, mingguan atau bulanan. Jadi itu bisa membuat kalian lebih irit ya. Misalnya jatah kalian ini 2 juta per bulan gitu. Nah, itu kalian bisa bagi-bagi. Mungkin 500-nya bisa kalian buat bayar kos atau bisa buat makan, dan 800-nya bisa buat makan atau sebaliknya. Terus juga 100.000-nya bisa buat beli bensin, 100-nya lagi juga bisa buat beli kebutuhan lain, misalkan kayak jajan atau keperluan kampus kayak gitu ya. Nah, itu kan nanti masih ada sisa. Misalkan nih sisanya ada 200. Nah, nanti 200.000 ini bisa kalian tabung dan kalian sisihkan menjadi uang di tabungan kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah bedakan keinginan sama kebutuhan. Jadi ini sering banget jadi problem antara keinginan sama kebutuhan. Kayak sulit bedain gitu ya, karena kita kalau lagi kepingin sesuatu hal yang lagi viral gitu, rasanya tuh ingin menggebu-gebu tuh pengen beli gitu. Tapi ini yang harus diselesaikan dan cari solusinya, yaitu jangan kepancing dengan hal-hal yang itu kurang efektif gitu di kita. Jadi kita harus meminimalisir, kebutuhannya bulan ini gitu ya. Jadi sekalian selain kalian tuh harus catat pengeluaran dan pemasukan, kalian bikin target dan kalian juga sisihin mana yang penting dan mana yang nggak penting gitu ya. Boleh kok sesekali beli yang nggak dibutuhin, tapi jangan sering-sering kayak gitu. Yang keempat adalah manfaatin diskon bagi pelajar atau mahasiswa. Nah, ini sering banget aku jumpain kalau misalkan aku buka IG, buka TikTok, buka aplikasi-aplikasi yang lain tentang kafe-kafe gitu, sering banget ngadain promo buat anak pelajar sama mahasiswa. Biasanya nanti bisa tunjukin pakai KTM kalian atau kartu mahasiswa kalian yang masih aktif kayak gitu ya. Bisa dapat potongan kurang lebih 10%, 15% atau bisa lebih dari itu, tergantung dari perusahaannya sendiri ya. Biasanya tuh kayak tiket nongkrong, tiket nonton bioskop itu sangat menguntungkan bagi kita mahasiswa-mahasiswa yang rantau ataupun yang nggak rantau gitu ya. Yang kelima, kalian tuh bisa investasi. Nah, kembali lagi ke tips yang kedua tadi adalah mentargetkan pengeluaran. Kalau kita udah targetkan pengeluaran, kan tadi masih ada sisa ya, misalkan saya 200.000 dalam sebulan itu. Nah, sisanya ini dalam sebulan atau mingguan ini mau diapain uangnya, dikemanain? Kita tabung dalam bentuk apa? Yang pertama kita bisa pakai dalam bentuk emas. Kita bisa beli emas, bisa beli emas yang bisa dipakai. Misalkan kalau bagian ciwi-ciwi nih, bagi ciwi-ciwi kita bisa beli emas ini di toko perhiasan. Kita beli mungkin emasnya itu
di saat harganya rendah. Nah nanti bakal lebih untung ketika kita jual emasnya itu pas harga emas lagi naik-naiknya. Jadi itu benar-benar bisa menguntungkan kita bagi yang investnya pakai emas gitu ya. Nah selain emas yang bisa dipakai, juga ada emas online namanya emas, yaitu ada di aplikasi Dana. Di aplikasi Dana sendiri ini bisa kalian pakai ya untuk naruh uang sebagai ganti dompet online gitu ya. Selain bisa untuk naruh uang, kalian juga bisa invest di situ dalam bentuk emas online kayak gitu ya, di aplikasi Dana ya. Tentunya aplikasinya udah dilindungi sama OJK, jadi aman. Selain pakai aplikasi Dana dan emas yang apa namanya, yang enggak online, kalian juga bisa pakai reksadana. Nah, salah satu aplikasi reksadana juga dia itu adalah Bibit atau Peluang. Itu bisa kalian download di App Store atau bisa di Play Store bagi pengguna Android ya. Nah, di aplikasi itu kalian nggak perlu ngeluarin harus jutaan rupiah untuk invest di situ, karena mulai dari ratusan ribu aja udah bisa invest di salah satu aplikasi tersebut. Nah, karena di reksadana ini aplikasinya udah aman dan dilindungi sama OJK juga. Jadi buat kalian hati-hati kalau mau investasi, jangan sampai ketipu sama aplikasi investasi yang abal-abal. Karena sekarang banyak banget aplikasi yang menyediakan dan menawarkan fitur-fitur menarik tapi belum dilindungi sama OJK. Jadi waspada dan hati-hati ya kalau mau investasi kayak gitu. Selamat mencoba buat kalian yang mau investasi. Nah, itu tadi adalah tips menabung dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian terapin juga ya. Jadi kalian bisa menjadi mahasiswa yang anti bokek-bokek klub gitu ya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan diterima sama kalian semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Aku undur diri dulu ya. Bye bye. See you in next video.